Real Madrid membekuk Barcelona dengan skor meyakinkan 3-1 dalam duel sengit bertajuk El Clasico pada pekan ke-9 La Liga. Pertandingan di Santiago Bernabeu kali ini berlangsung sengit sesuai prediksi. Madrid unggul cepat tetapi tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya, dan Barcelona mampu memberikan perlawanan yang tangguh. Karim Benzema dan Federico Valverde membawa Madrid unggul lebih dahulu. Ferran Torres mencetak gol penghibur Barcelona sebelum akhirnya Rodrigo mengunci kemenangan dengan gol penalti. Real Madrid tidak tampil sempurna di laga ini, bahkan mereka kalah dalam setiap poin statistik pertandingan, termasuk kalah dalam dominasi penguasaan bola yakni 43% berbanding 57%. Los Blancos juga hanya mencatatkan total 8 tembakan, itu pun hanya 4 tembakan yang tepat sasaran, berbanding jauh dengan Barcelona yang menorehkan total 18 tembakan. Meskipun demikian, 8 tembakan Madrid tersebut sudah cukup untuk membungkus kemenangan. Karim Benzema dan kawan-kawan bermain sangat efektif. Dari 4 tembakan tepat sasaran, 3 diantaranya menjadi gol. Brahim Diaz kemungkinan besar tidak akan memperpanjang masa baktinya di AC Milan selepas masa pinjamannya berakhir pada akhir musim ini, sehingga sang pemain akan segera pulang ke Real Madrid. Kebersamaan Diaz bersama Milan sendiri terhitung akan genap menjadi 3 tahun. Sejak tiba di musim 2020-2021, Milan kepincut dengan performa sang pemain. Dari yang awalnya hanya pinjam 1 musim, akhirnya ditambah jadi 2 musim. Menurut laporan Relevo, dalam perjanjian peminjamannya tidak ada klausul pembelian. Selain itu, Madrid berencana memasukkan Diaz dalam rencana tim di musim depan. Diaz bisa jadi akan menjadi pelengkap di lini depan Madrid di musim nanti. Dengan pengalaman yang ditimbangnya di Milan, bukan tidak mungkin Diaz akan membentuk trio mematikan. Madrid sebenarnya sudah menanyakan kepada Diaz untuk kembali lebih cepat dari masa peminjamannya. Los Blancos disinyalir memerlukan tenaganya, namun tawaran tersebut ditolak oleh Diaz. Pemain asal Spanyol itu mengaku masih ingin bersama Milan. Ia masih ingin mencari jaminan menit bermain yang lebih aman daripada harus kembali ke Madrid saat itu. Sementara itu, Diaz diketahui ingin sukses di Madrid. Jadi rencana untuk kembali ke Madrid tidak hilang begitu saja. Real Madrid sukses menaklukkan Barcelona dalam laga El Clasico jilid pertama. Dengan hasil ini, Carlo Ancelotti menyebut timnya memang tampil lebih baik ketimbang Blaugrana. Real Madrid menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu pada Jornada ke-9 Liga Spanyol Minggu malam. Tim tuan rumah menutup laga dengan kemenangan 3-1. 3 gol Real Madrid dicetak Karim Benzema pada menit ke-12, lalu Federico Valverde di menit ke-35 dan eksekusi penalti Rodrigo Gus di menit ke-90. Barcelona hanya bisa membalas via gol Ferran Torres di menit ke-83. Kemenangan Real Madrid atas Barcelona di El Clasico mendapatkan apresiasi Carlo Ancelotti. Don Carlo mengakui skuad asuhannya bermain baik dan mampu mengungguli lawan sepanjang 2 kali 45 menit. Kami harus memainkan pertandingan yang lengkap dan kami melakukannya. Memang benar bahwa awalnya bagus, kami unggul lebih awal dan kami mengendalikannya dengan baik di babak kedua. Kami hanya mengambil 3 poin langsung dari rival, dari tim kuat, dengan banyak sumber daya, tetapi musim ini sangat panjang. Kami senang dengan permainannya, kata Ancelotti. Tak bisa dipungkiri Barcelona tampil mengagumkan di Liga Spanyol musim ini, namun tim asuhan Xavi Hernandez itu tak bisa berbuat banyak di hadapan Real Madrid pada pekan ke-9 La Liga. Pada laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu itu, Blaugrana takluk 1-3 dari skuad asuhan Carlo Ancelotti. Kekalahan ini tidak seperti kekalahan lewat perang taktik yang seru dan menjanjikan. Kekalahan ini menjadi ajang ketidakpuasan banyak penggemar terhadap sang manajer Barcelona Xavi Hernandez. Banyak yang berpendapat bahwa kekalahan ini bisa dilimpahkan semuanya kepada legenda hidup Barcelona itu. Kesalahan sang manajer dicatat rapi oleh para penggemar, mulai dari salah taktik menghadapi Madrid sampai dengan salah pasang pemain. Intinya semua adalah Xavi sebagai nakoda tim yang membuat Barcelona takluk dari Real Madrid. Federico Valverde menjadi pembeda pada El Clasico jilid pertama Liga Spanyol. Bertemu dengan Barca di Santiago Bernabeu pada pekan ke-9, Valverde sukses membawa Real Madrid menang dengan skor 3-1. Fede Valverde jadi salah satu dari 3 pencetak gol Madrid ke gawang Barca. 2 pemain lainnya adalah Rodrigo dan Karim Benzema. Di kubu Barca hanya Ferran Torres yang mampu mencetak gol.
Walaupun ada banyak pemain Madrid yang tampil bagus, Valverde sangat layak diapresiasi sedikit lebih banyak. Alasannya sederhana, kontribusinya di pertandingan tidak hanya sekedar mencetak gol. Valverde ada saat Madrid menyerang, bangun serangan sampai dengan bertahan. Semua itu dilakukannya nyaris tanpa celah. Satu gol yang diciptakan Valverde di pertandingan ini tercipta dari hanya satu tendangan yang dilepaskannya. Golnya ini tipikal Wenger yang punya insting gol yang tajam. Selain itu, Valverde tampak di lapangan sebagai seorang fullback. Saat bertahan, Valverde mundur jauh sampai sejajar dengan 4 pemain Madrid lainnya untuk menjaga setiap serangan Barcelona di sisi tersebut. Kepiawaiannya itu pun dibuktikan dengan jumlah pemulihannya yang cukup besar untuk seorang pemain yang ditempatkan di posisi Wenger. Ada 5 pemulihan yang berhasil dicatatkan pemain berusia 24 tahun itu. Valverde juga jadi seorang Wenger dengan kemampuan bertahan yang merata. Itu tampak pada jumlah kesuksesan duelnya di lapangan. Karim Benzema mencetak 1 gol saat Real Madrid menang atas Barcelona. Kemenangan itu semakin istimewa karena berdekatan dengan penganugerahan Ballon d'Or 2022 yang akan diselenggarakan pada Selasa 18 Oktober dini hari, yang akan digelar di Paris, Prancis, dan Karim Benzema dijagokan merebut bola emas tersebut. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji kemajuan yang ditunjukkan anak asuhnya tersebut. Don Carlo menegaskan puas dengan performa yang ditunjukkan penyerang asal Prancis itu. Dia terlihat bagus dalam latihan dan ia akan membuat kemajuan pada kebugarannya. Ia menampilkan performa bagus, mencetak gol, dan merupakan sosok penting bagi kami, kata Carlo. Carlo Ancelotti juga berharap Karim Benzema akan mendapatkan kesempatan meraih trofi Ballon d'Or nanti. Meski hal tersebut adalah penghargaan pribadi, Carlo Ancelotti merasa hal itu akan menjadi salah satu bentuk kesuksesan Real Madrid. Real Madrid baru-baru ini kembali diisukan akan mendatangkan penyerang baru musim panas tahun depan. Saat ini daftar penyerang tengah Real Madrid hanya tersisa Benzema dan Mariano. Pelatih Los Blancos Ancelotti sudah dipastikan tidak lagi memerlukan jasa Mariano. Pemain berdarah Republik Dominika itu bahkan hanya bermain 10 menit sejauh musim ini. El Real baru menggelontorkan dana sebesar 80 juta euro untuk mendatangkan Aurelien Tchouameni di bulan Juni lalu. Sementara Antonio Rudiger direkrut sebagai agen bebas dari Chelsea. Klub juga mendapatkan pemasukan dana hasil penjualan pemain seperti Casemiro, Borja Mayoral, Takefusa Kubo, dan Miguel Gutierrez. Selain itu peningkatan anggaran juga datang. Seiring kesuksesan Los Blancos memenangkan Liga Spanyol dan Liga Champions musim ini. Sehingga saat ini Real Madrid diklaim memiliki anggaran sebesar 425 juta euro untuk keperluan belanja pemain berdasarkan laporan Diario AS.